Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan lebih spesifik membahas deretan saham yang terdampak dengan hadirnya bursa karbon, atau lebih spesifik saham-saham yang terkait dengan EBT atau energi baru terbarukan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Uh, Hadirnya bursa karbon itu tentu saja berpengaruh langsung ke perusahaan yang terkait dengan EBT. Walaupun misalkan Anda mengatakan, oh, bursa karbon di luar negeri ini udah basi, oke. Tapi kenyataannya di Indonesia ini baru hadir, maka kita tidak bisa memprediksi ini akan basi atau terus berjalan. Tapi pada kenyataannya pergeseran ke energi baru terbarukan itu sudah mendesak, terutama karena Indonesia sudah ditempa isu dan masalah Jakarta sebagai satu kota yang memiliki polusi udara yang cukup jelek di dunia. Nah, perlu diketahui, uh, bursa karbon ini akan berpengaruh langsung kepada, pertama, saham-saham EBT, juga berpengaruh tidak langsung kepada perusahaan yang memiliki carbon credit atau pendukungnya lah intinya. Jadi ada dua, yang langsung dan tidak langsung. Nah, kalau Anda pengen tahu deretan saham EBT yang saya baca di berita, itu ada beberapa ini. Ada kode mutu, itu dia bergerak di sektor sertifikasi. Sertifikasi terkait karbon dan lain sebagainya. PGO, Anda udah tahu ini saham hot banget terkait panas bumi. BRPT yang sudah mulai masuk di panas bumi. KEN atau Kencana Energi Lestari itu di hidroenergi. Arko juga. Kalau wood itu kayu, Suli juga kayu. Dan ini terdampak langsung. Ada yang terdampak tidak langsung menurut kami ya. Ada SEMA, itu yang memiliki bisnis di panel surya. Kan akhirnya kan gini, kita berpikir akan banyak orang yang memakai energi baru dan terbarukan, maka banyak yang akan pasang panel surya, kan pikiran kita gitu. Ada MPOW, yaitu mini hidroenergi. Kemudian ada juga saham-saham sawit ya, walaupun inti mereka adalah sawit, tapi di surat kabar itu disampaikan tiga saham ini terdampak. Ada AALI, ada TAEPG, ada DSNG. Mari kita lihat kenaikan yang gila-gilaan yang dirasakan oleh beberapa saham yang saya sebut. Perhatikan, saham EBT ini tidak ada yang mengalami penurunan, bahkan naiknya gila dalam jangka waktu 3 bulan. Misalkan Anda pegang satu saja, Wood ini sudah naik sampai 13%. Udah besar sekali nih. Kalau 3 bulan loh ya. Apalagi 80%, 70%, dan rata-rata naiknya 20%. Ini super gila menurut saya. Kalau saham yang tidak langsung terdampak, Anda bisa lihat SEMA 10%, itu juga sudah menurut kami sudah besar, karena kalau 3 bulan kali 4 berarti 40% setahun. MPOW masih minus 5%. Yang sawit ini ada yang 1%, 4%, 10%. Ya karena sawit ini ya, intinya tidak terdampak langsung lah. Pertanyaannya, apa kita masih bisa masuk? Itu pertanyaan yang paling besar. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu, maka kita lihat saham-saham mana yang valuasinya masih oke bagi kita seorang retail. Ingat, kita retail untuk menyelamatkan uang, maka melihat valuasinya. Kita lihat saham yang bagus ya. Semuanya menurut kami sudah mahal. Ya, menurut kami ini ya, yang berbasis valuasi sudah mahal. Kita lihat mutu. PER-nya udah 14, PBV-nya udah 7 kali. PGEO 22, udah 2 kali. Ini masih mending lah 2 kali nih. Ya, BRPT 143, PBV-nya 5,4. Paling rendah ini Kencana Energi ini 11, PER-nya 1,3. Ya. Arko 32, 4,9, PBV-nya. Wood 37, 0,7. Ya, tapi kalau dibandingkan KEN, kami lebih menjagokan KEN karena
Ken ini pairnya rendah. Suli minus, PBV-nya juga tinggi. Ya, walaupun seperti itu, Anda lihat, ya ini berbasis sentimen, makanya naiknya gila. 20%, 70%, 87, 22. Kalau Anda bertanya, Mas, kalau seperti ini milih mana? Kalau kita sebagai retail, ya nyari yang paling murah, karena penyelamat uang kita itu fundamental. Kalau kita ngeliat ini, pilihannya hanya dua. Kalau nggak Wood, maka Ken. Ya, kalau misalkan Anda pengen masuk, intinya, ya kita tidak membahas teknikal dan volume ya, kita hanya sekilas membahas masalah fundamental dari rasio-rasio yang umum digunakan oleh retail. Nah, kalau misalkan Anda pengen lebih aman, sekali lagi pengen lebih aman, maka kita masuk saham-saham yang pendukungnya aja. Ini masih murah, Karena kenapa? PBV-nya masih di bawah 1 ya. Ya, dan kemudian PE-nya juga di bawah 15, masih oke lah. Kalau misalkan ini kan ada dua yang cukup terdampak ya. SEMA sekali lagi di panel surya, kalau MPO itu di mini hydro. Nah, kalau kita lihat ini masih rugi ya. Kalau lihat potensi ya tentu saja potensi besar. Yang berikutnya kalau melihat fundamental yang kinerjanya lumayan, ya ini SEMA, PER-nya 10, PBV-nya 0,8, DEL-nya juga 0,2. Potensi paling besar. Dan yang paling menarik adalah kapitalisasi pasarnya kecil. Kalau Anda nggak berani jangan masuk. Ini karena akan naik turunnya akan gila. Yang ini 124 miliar, yang ini hanya 56 miliar. Ya, kalau misalkan Anda bertanya di antara dua ini, saya milih SEMA. Tapi kalau Anda misalnya, saya lebih milih yang ini nih karena kapitalisasi pasarnya lebih kecil, ya silahkan aja. Nah, kalau Anda orang yang istilahnya gini ya, saya bermain aman lah, ya sawit. Karena apa? Bisnis utamanya sawit. Yang maksudnya kalau isu EBT ini hilang, ya masih tertolong dan valuasinya masih murah. Ali 0,6, DSNG 0,7, PER-nya juga 5,6, 6,8, 11. Ini tidak begitu terdampak tapi ada sentilan lah intinya lah. Jadi ya keputusan di tangan Anda. Nah, kalau menurut saya EBT ini kan isunya mungkin setahun masih ada lah kalau menurut saya ini, karena energi baru dan terbarukan itu akan digaungkan kalau apalagi Jakarta, sekali lagi Jakarta menjadi isu utama nasional dengan polusi yang begitu luar biasa ya. Jika mau beli bisa pilih salah satu, terserah mau Anda yang pengambil resiko besar, ini saham-saham yang udah naik Anda mau ngambil terserah. Kalau ingin nyari aman ya cari yang murah. Kalau di sini Ken ini murah ya. Kemudian kalau di sini ada SEMA, ada MPOW itu murah, PBV-nya MPOW itu 0,4. Jika suka ambil resiko ya ambil yang sedang naik tinggi ya, bisa Anda pilih nih yang naik tinggi, mungkin Anda yakin naiknya lebih tinggi lagi silahkan. Tapi sekali lagi ini hanya apa namanya, bukan rekomendasi harus ya, tapi ini ada potensi intinya seperti itu yang bisa kita manfaatkan. Dan ingat saham itu kan ada dua hal yang menjadikan saham naik, ada sentimen, ada fundamental internal atau kinerja. Nah sekarang nih yang hadir sentimen. Nah kalau sentimen ini bagus dan berefek laba, maka sahamnya akan naik-naik gila-gilaan. Naik 2 kali lipat bukan hal yang mustahil. Tapi sekali lagi semua kembali kepada Anda. Kalau Anda nggak yakin jangan masuk. Nanti Anda malah mengumpat-ngumpat. Tapi kalau Anda yakin, ya silahkan pilih banyak emiten yang sudah kami sajikan. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda selalu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.